Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam, NIM 211105030019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa kita memulai pembahasan lebih lanjut. Kita ulas kembali sejarah dari Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini didirikan pada tahun 172 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu selama 5 abad atau 500 tahun, yakni dari 750 Masehi sampai 1258. As-Saffah juga dikenal dengan sebutan Abu Abbas, Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim setelah meninggalnya Rasulullah, dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah, termasuk juga keturunan Ali yang memperjuangkan hak-hak kekuasaannya untuk memperjuangkan kekhalifahan tersebut. Selanjutnya, perkembangan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah perkembangan di bidang politik. Perkembangan di bidang politik Abbasiyah dibedakan menjadi 3 periode. Yang pertama, periode Abbasiyah ini kebijakan politik yang dikembangkan antara lain: pertama, memindahkan ibu kota negara; kedua, memusnahkan keturunan Bani Umayyah; ketiga, merangkul orang-orang Persia; keempat, menumpas pemberontakan; dan yang terakhir adalah menghapus politik kasta dan juga kebijakan luar negeri. Yang selanjutnya adalah perkembangan politik Abbasiyah di periode kedua. Wilayah-wilayah kekuasaan Abbasiyah secara politis sudah mulai cerai-berai. Ikatan-ikatan mulai putus satu persatu antara wilayah-wilayah Islam, yaitu di wilayah barat Andalusia. Bani Umayyah telah bangkit lagi dengan mengangkat Abdurrahman Nasir menjadi Amir Al-Mu'minin. Di Afrika Utara, Syiah Ismailiyah bangkit dan membentuk Daulah Fatimiyah dengan mengangkat Ubaidullah Al-Mahdi menjadi khalifah, dan kota Mahdiyah dengan Tunisia dijadikan pusat kerajaan. Dan di Mesir, Muhammad Ikhshad berkuasa atas nama Bani Abbas. Demikian pula di Ahlan dan Musil, Bani Hamdan bangkit. Sementara di Yaman, kedudukan Syiah semakin kokoh. Sedangkan di ibu kota Baghdad, Bani Baweh berkuasa dalam praktek de facto dan Bani Abbas tinggal lama saja. Sedangkan di wilayah bagian timur, Daulah Samawiyah yang berkedudukan di Bukhara berpengaruh besar. Selanjutnya, perkembangan sains pada masih Bani Abbasiyah. Selain perkembangan politik, Bani Abbasiyah juga mengembangkan di bidang sains. Dinasti Abbasiyah pada periode 132 Hijriah sampai 232 Hijriah mencapai zaman keemasan. Pada periode ini, usaha meletakkan landasan bagi eksistensi filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam dinyatakan berhasil. Sejarah C.E. Bosworth pernah menyatakan bahwa 3 abad pertama pemerintahan Abbasiyah, yakni dari abad ke-8 sampai abad ke-11, ia dapat menyaksikan sisa-sisa kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada masa itu, eksistensi ilmu pengetahuan dirasakan benar adanya. Hal tersebut ditandai dengan berbagai literatur ilmu pengetahuan yang eksis saat itu, di antaranya seperti kitab kesusastraan, teologi, filsafat, dan ilmu alam. Lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah, yaitu pendirian masjid, pendirian pendidikan rendah di istana, dan juga mendirikan beberapa toko-toko buku, mendirikan perpustakaan, salon kesusastraan, mendirikan rumah ulama, observatorium, ribat, dan juga pendirian madrasah. Masa pemerintahan dan puncak keemasan. Selama masa pemerintahannya, Kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan juga budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad.
yakni dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada periode pertama yakni 750 Masehi sampai 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama dan pengaruh Turki pertama pada periode kedua. Periode ketiga disebut masa kekuasaan dinasti Bani Baweh dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Dan yang periode terakhir ialah masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Masa keemasan di setiap pemimpin. Al-Mahdi memimpin sejak tahun 775 sampai 785 Masehi, yakni 10 tahun. Yang kedua adalah Al-Hadi, dari sejak tahun 775 sampai 786, yakni 11 tahun. Harun Ar-Rasyid sejak tahun 786 sampai 809 Masehi, yakni sekitaran 23 tahun. Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi, yaitu 20 tahun. Dan yang selanjutnya Al-Mu'tasim di sini hanya 9 tahun. Al-Wathiq hanya 5 tahun, dan Al-Mutawakkil yakni 24 tahun. 14 tahun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.